Dari alam kita belajar bahwa lukisan Tuhan sangat menakjubkan. Dan pada ekowisata kita belajar bahwa banyak sekali potensi alam yang dapat kita jadikan sebuah pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, teman-teman akan saya ajak untuk kembali merefresh tentang pertemuan-pertemuan kita di sebelumnya. Nah, teman-teman masih ingat kan beberapa materi-materi yang sudah saya berikan kepada teman-teman untuk memahami lebih jelas tentang ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Saya sudah memberikan pemahaman tentang ekowisata, kemudian saya juga sudah memberikan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan, sehingga dalam konteks yang nyata, ekowisata dan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah tujuan dari pemerintah agar kita bisa menerapkan salah satu tujuan Sustainable Development Goals. Nah, untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, saya tidak akan memberikan materi lagi kepada teman-teman, tetapi akan memberikan penugasan secara serius. Nah, penugasan ini akan berbentuk case study. Jadi teman-teman akan membahas kasus-kasus tentang ekowisata yang ada di Batam atau di luar Batam sesuai yang sudah teman-teman pilih pada pertemuan keempat. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan tugas-tugas yang akan saya berikan, dan ini akan berpengaruh kepada ujian tengah semester teman-teman. Teman-teman akan menyusun sebuah proposal yang kemudian proposal ini nanti akan menjadi salah satu pijakan untuk kita menulis sebuah artikel ilmiah pada proyek akhir kita. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah melakukan identifikasi dengan cara melakukan observasi di lapangan langsung, yang mana teman-teman akan bertemu dengan mitra atau ekowisata yang sudah teman-teman pilih. Ingat, teman-teman lakukan identifikasi dengan cara melakukan observasi langsung. Teman-teman bisa melihat potensi-potensi apa saja yang ada di desa wisata tersebut atau di ekowisata yang sudah teman-teman pilih. Potensi-potensi ini bisa berupa potensi dari sumber daya manusianya, atau potensi dari sumber daya alam yang mereka miliki, atau teman-teman bisa melihat potensi yang kira-kira apa saja yang bisa kita jadikan usaha untuk desa wisata atau ekowisata tersebut. Nah, kalau untuk sumber daya manusia, teman-teman bisa melihat sebenarnya di desa wisata atau ekowisata tersebut mereka memiliki mata pencaharian sebagai apa sih? Apakah mereka sebagai nelayan, atau sebagai petani, atau juga mereka sebagai banyak bekerja di perusahaan namun tetap mereka memiliki sampingan usaha. Nah, teman-teman bisa melihat kira-kira potensi bisnisnya apa saja yang ada di sana. Nah, identifikasi itu bisa teman-teman lihat dari potensi sumber daya alamnya. Jika mereka memiliki pantai, atau mereka memiliki kebun, atau mereka memiliki semacam lapangan untuk disewakan sebagai camping ground, teman-teman bisa melihat identifikasinya dari sana. Kemudian teman-teman juga bisa melihat untuk potensi wirausaha atau wisata edukasi yang teman-teman bisa cari dari sumber-sumber seperti hutan mangrove, atau teman-teman juga bisa membuat paket edukasi itu tersendiri dari paket edukasi kewirausahaan. Seperti teman-teman membuat paket wisata untuk anak SD, SMP, SMA untuk mengetahui bagaimana memproduksi sebuah aircraft atau yang kita namakan ekonomi kreatif pariwisata. Nah, identifikasi ini tidak hanya teman-teman lakukan berdasarkan observasi lapangan yang mana teman-teman turun langsung ke lapangan, tetapi teman-teman juga harus melakukan wawancara yang mendalam terkait dengan ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Teman-teman harus melihat lagi dan mendalami bagaimana sih sebenarnya proses dan sejarah dari ekowisata tersebut, dan teman-teman harus melakukan wawancara yang mendalam kepada pengelola dan pemilik atau yang memang berkaitan langsung dengan ekowisata yang sudah teman-teman pilih. Setelah teman-teman melakukan wawancara, teman-teman bisa menuliskannya di dalam satu tulisan yang merangkum seluruh hasil dari observasi dan wawancara teman-teman. Nah, untuk mengetahui urutan lebih lengkapnya, teman-teman bisa menyaksikan video yang satu ini. Setelah teman-teman melakukan identifikasi pada sebuah ekowisata, tentu saja teman-teman melakukan identifikasi potensi pada target ekowisata sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Menurut Bapak Ilul, pengelola Homestay Sahara di Mangunan Bantul, konsep membangun desa harus dimulai dari identifikasi potensi sumber daya manusia, seperti apa mata pencaharian sebagian besar masyarakat, apakah sebagai petani,
nelayan, atau perajin, sehingga ketika sebuah desa tidak memiliki banyak potensi alam, tetap dapat dikembangkan secara maksimal melalui potensi sumber daya manusia. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Agus sebagai salah satu pendiri desa wisata yang ada di Garongan, yang menggunakan potensi sumber daya manusia sebagai potensi utama dalam membangun desa wisata, walaupun pada awalnya hanya beberapa orang saja yang tertarik dengan ajakan mereka. Identifikasi yang ketiga adalah identifikasi sarana dan prasarana yang tersedia. Teman-teman bisa melihat sarana dan prasarana apa saja yang tersedia pada ekowisata tersebut, seperti apakah sebuah ekowisata sudah memiliki homestay untuk menginap, atau toilet umum, fasilitas musola, dan gazebo-gazebo yang bisa digunakan untuk istirahat. Serta teman-teman juga bisa melihat kondisi fasilitas tersebut untuk memberikan rancangan perubahannya. Nah, setelah melakukan identifikasi pada 3 aspek utama, teman-teman akan masuk pada analisis potensi wisata apa saja yang dapat dikelola dari potensi-potensi yang ada. Sebagai contoh, Bapak Ilul sebagai pengelola Homestay Sahara menggunakan buah labu untuk dijadikan aksesoris lampu di dalam bangunan homestay agar terkesan estetik. Dan aksesoris itu dapat dijual sebagai oleh-oleh yang dapat dibawa pulang oleh wisatawan. Dari satu lampu hias labu, Bapak Ilul mengatakan bahwa dapat melibatkan 3 lapisan masyarakat, yaitu petani labu yang akan menanam dan memanen labu, ibu-ibu perajin yang akan melakukan proses pengeringan, dan bagian ekraf yang dapat memasarkan lampu labu sebagai oleh-oleh khas homestay Sahara. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat dijadikan lahan bisnis untuk Homestay Sahara, sehingga pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Bangunan Bantul dapat dimaksimalkan dengan baik. Nah, dari penjelasan saya, teman-teman sudah bisa melakukan kerja mandiri dengan melakukan identifikasi potensi dan dilanjutkan dengan potensi bisnis apa saja yang dapat teman-teman lakukan untuk mengembangkan sebuah ekowisata. Apakah sudah paham? Jika sudah, selamat mengerjakan misi selanjutnya ya. Baiklah, itu adalah rangkaian bagaimana teman-teman akan melakukan penugasan dari awal hingga akhir, dan akhirnya nanti teman-teman akan menyusun di dalam satu karya ilmiah. Nah, untuk pengumpulan UTS, saya sudah memberikan informasinya di LMS pada bagian UTS. Jangan terlambat ya, karena kalau terlambat teman-teman akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 30%. Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri nilai-nilai yang sudah teman-teman capai pada setiap pertemuan di LMS. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan. Sampai jumpa.